Pernah nggak sih kita tuh ngerasa butuh semacam panduan hidup, kayak cetak biru gitu, yang bisa ngarahin kita buat hidup lebih punya makna. Nah ternyata ada loh satu konsep luar biasa yang menawarkan persis hal itu. Namanya takwa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih takwa itu? Terus kita akan kupas tuntas 4 pilar utamanya, dan di akhir kita bakal lihat gimana keempat pilar ini, klik, nyambung jadi satu, membentuk sebuah cetak biru kehidupan yang kokoh. Baik, mari kita langsung masuk ke pertanyaan paling fundamental. Sebenarnya, apa sih takwa itu? Nah, buat ngejawab ini, kita nggak usah jauh-jauh. Ada satu definisi yang, wow, luar biasa banget dari Ali bin Abi Thalib. Keren banget kan? Coba deh perhatiin. Cuma dalam satu kalimat, Ali bin Abi Thalib itu berhasil merangkum seluruh sistem buat hidup yang penuh makna. Ini bukan cuma soal keyakinan, tapi juga soal apa yang kita lakukan, gimana sikap batin kita, dan bahkan kemana tujuan akhir kita. Oke, sekarang mari kita mulai bongkar satu persatu. Kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu rasa segan dan hormat pada Tuhan. Ini fondasinya, dasar dari semua bangunan takwa. Tunggu dulu. Dengar kata takut di sini, jangan langsung bayangin takut sama gelap atau takut hantu ya. Bukan itu. Ini lebih ke rasa kagum, hormat, dan segan yang mendalam. Coba bayangin deh, pas kita lagi lihat gunung yang megah banget atau lautan yang luas tak bertepi, kita kan ngerasa kecil, tapi sekaligus takjub kan? Nah, perasaan itu yang dimaksud di sini. Terus, gimana caranya rasa kagum ini jadi sesuatu yang nyata, yang bisa kita lakuin sehari-hari? Nah, ini dia contohnya. Ketika kita menahan diri dari keinginan yang buruk, itu adalah wujudnya. Ketika kita milih buat nggak berbuat salah, bahkan pas nggak ada satu orang pun yang lihat, itu juga wujudnya. Dan yang paling penting, selalu ada pertanyaan di benak kita. Kira-kira Tuhan ridho nggak ya dengan keputusan ini? Jadi, konsep yang tadinya abstrak, sekarang jadi pilihan-pilihan konkret setiap hari. Jadi intinya apa? Pilar pertama ini sebenarnya lagi ngeriset pusat rasa takut kita, pusat kekaguman kita. Yang tadinya mungkin kita takut sama atasan, takut kehilangan harta, takut sama omongan orang, semua itu digeser. Rasa hormat dan segan tertinggi kita itu ya hanya untuk Tuhan. Titik. Sip, pondasinya udah kuat nih. Nah, kalau mau bangun rumah, setelah fondasi kita butuh apa? Betul, cetak biru atau buku panduannya kan? Nah, inilah pilar kedua, menghidupkan wahyu. Perlu digarisbawahi ya, ini tuh bukan cuma soal membaca Al-Quran sebagai rutinitas. Sama sekali bukan. Poin utamanya adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Gimana caranya teks suci ini jadi pedoman hidup yang benar-benar kita jalani. Jadi ini soal aksi nyata, bukan cuma keyakinan yang disimpan di hati. Dan coba lihat deh cakupannya. Ini bukan cuma soal sholat dan puasa aja loh. Wahyu ini meresap ke semua aspek hidup. Gimana kita bersikap adil sama orang lain, gimana kita nentuin standar halal haram dalam kerjaan, bahkan sampai urusan keluarga dan finansial. Semuanya, ya, rujukannya ke sini. Jadi bisa dibilang pilar kedua ini fungsinya kayak jembatan. Sebuah jembatan super penting yang menghubungkan antara teori indah yang kita baca di kitab suci dengan, ya, praktek nyata di kehidupan kita yang kadang berantakan ini. Menyatukan keduanya. Oke, fondasi udah, panduan juga udah. Sekarang kita masuk ke softwarenya nih, ke sikap batin kita. Dan pilar ketiga ini, wah, relevan banget sama zaman sekarang, yaitu tentang kekayaan rasa cukup. Namanya itu qanaah atau rasa cukup. Penting banget nih. Qanaah itu bukan berarti jadi pasrah, males-malesan, atau nggak punya ambisi. Salah besar. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kekuatan. Coba pikirin, di dunia yang non-stop nyuruh kita buat pengen lebih, beli lebih, punya lebih, qanaah ini ibarat tameng. Sebuah kekayaan batin yang justru membebaskan kita. Ini semua soal mindset teman-teman. Artinya kebahagiaan sejati itu sumbernya bukan dari berapa banyak barang yang kita punya, tapi dari kekayaan jiwa, rasa syukur dan rasa cukup yang ada di dalam hati. Nah, inilah perisai paling ampuh buat ngelawan rasa cemas dan insecure yang nggak ada habisnya. Singkatnya gini deh, pilar ketiga ini menawarkan kita sebuah kebebasan sejati. Bukan sekedar bebas finansial ya, tapi bebas dari perbudakan modern, yaitu keinginan yang nggak pernah ada ujungnya. Ini adalah jalan pintas menuju ketenangan jiwa. Oke, kita udah punya fondasi yang kokoh, panduan yang jelas, dan sikap batin yang tenang. Tapi ini semua buat apa? Apa tujuannya? Nah, pilar terakhir inilah yang ngasih jawaban. Ini adalah kompas utama kita. Persiapan untuk hari keberangkatan.
Coba deh bayangin kita lagi road trip panjang. Kalau kita tahu tujuan akhirnya kemana, setiap kilometer yang kita tempuh, setiap belokan yang kita ambil, semuanya jadi punya makna kan? Nah, itulah esensi pilar ini. Hidup dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini cuma rest area, cuma tempat singgah sementara. Dan perspektif ini, wah, ini mengubah segalanya. Fokus kita langsung bergeser. Dari yang tadinya cuma mikirin apa yang bisa gue dapat hari ini, jadi mikirin bekal apa yang udah gue siapin buat besok. Jadi bukan lagi cuma soal nyiapin dana pensiun di dunia, tapi soal investasi jangka panjang buat kehidupan setelah ini. Hasilnya, kematian itu bukan lagi jadi sumber ketakutan yang melumpuhkan. Justru sebaliknya, dia jadi motivator terhebat kita. Kesadaran bahwa perjalanan ini ada akhirnya, itu yang bikin kita pengen memaksimalkan setiap detiknya untuk ninggalin jejak kebaikan. Baiklah, kita udah bedah satu persatu keempat pilarnya. Sekarang, yuk kita coba zoom out sedikit, kita lihat gimana keempat bagian ini saling terkait dan membentuk satu struktur utuh, sebuah cetak biru kehidupan yang super kokoh. Dan inilah dia gambaran besarnya. Semuanya dimulai dari langkah 1, fondasi rasa segan kita pada Tuhan. Di atasnya ada langkah 2, cetak biru atau panduan dari wahyu. Di dalamnya, kita punya langkah 3, sikap batin yang selalu merasa cukup. Dan semua ini bergerak menuju satu titik, langkah 4, tujuan tertinggi kita. Sempurna kan? Sebuah sistem yang lengkap dan solid. Nah, kita udah sama-sama lihat betapa luar biasanya cetak biru kehidupan ini. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke kita semua, termasuk saya sendiri. Kalau takwa adalah cetak birunya, bangunan seperti apa yang sedang kita bangun dalam hidup kita hari ini?